Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Senang rasanya saya Arina Nurrahman dapat hadir menjumpai Anda dalam berita dan analisa. Sejumlah informasi yang cerdas dan mencerahkan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut berita dan analisa selengkapnya. Ya pemirsa, Lembaga Ma'arif Institut menggelar diskusi publik mengenai pasca Pilpres. Acara dihadiri sejumlah masyarakat dengan 3 pembicara wakil kelompok sipil keagamaan. Presiden Republik Indonesia baru saja resmi diputuskan Mahkamah Konstitusi atau MK, namun ketegangan pasca Pilpres belum mereda. Sejumlah masyarakat menghadiri diskusi publik yang digelar Lembaga Ma'arif Institut Jumat lalu. Acara berlangsung di Gedung Dakwah Muhammadiyah dan diisi 3 kelompok sipil wakil keagamaan. Pembahasan diskusi terfokus pada kelompok sipil keagamaan dan politikus. Perbedaan pilihan kandidat Pilpres dinilai menyebabkan masyarakat terbelah. Fenomena tersebut tak hanya terjadi pada saat menjelang Pilpres, tetapi juga pasca pemilihan presiden. Ya, saya kira hal yang paling penting bagi kelompok sipil agama itu adalah kekuatan moral, moral force mereka. Dan oleh karena itu netralitas kelompok sipil agama itu menjadi penting. Once dia menjadi tidak netral, maka kekuatan moralnya menjadi hilang. Nah, dalam konteks itu saya kira Muhammadiyah dan Muhammadiyah khususnya mempunyai pada Pilpres yang lalu menunjukkan kedewasaan ya dalam menjaga netralitas itu. Ada semacam kemampuan untuk menjaga jarak ya, political disengagement, sehingga Muhammadiyah mempunyai moral courage kemudian untuk melakukan himbauan-himbauan misalkan tadi ya tentang bagaimana terjadi kembali proses reintegrasi sosial yang setelah terjadi pembelahan pada masyarakat. Masyarakat umum dan kelompok sipil keagamaan hendaknya bersikap netral dan bermoral kuat. Negara dan agama memang selalu berkaitan. Namun perbedaan pilihan kandidat presiden tak seharusnya menimbulkan ketegangan religi. Windy Faristin Maya Permatasari memberitakan dari Jakarta. Rektor UHAMKA Profesor Dr. Haji Suyatno MPD meresmikan kuliah perdana UHAMKA di Pasar Rebo. Kuliah perdana ini mengangkat tema UHAMKA menyiapkan SDM unggul untuk membangun Indonesia berkemajuan. Berikut liputannya untuk Anda. Jelang perkuliahan tahun akademik 2014-2015, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka mengadakan kuliah perdana. Acara ini diresmikan oleh Rektor UHAMKA Profesor Dr. Haji Suyatno. Sekitar 3.000 mahasiswa baru hadir dalam acara ini. Jumlah mahasiswa tersebut tersebar dari 8 fakultas dan 28 program studi strata 1. Kegiatan kuliah perdana ini merupakan acara penting sebagai penanda dimulainya perkuliahan mahasiswa baru. Peresmian kuliah perdana ditandai dengan penyematan jaket alma mater UHAMKA kepada perwakilan setiap fakultas. Ketua BPH UHAMKA Profesor Dr. Fasli Jalal menyampaikan apresiasi sumber daya manusia yang unggul untuk membangun Indonesia berkemajuan. Selain itu, Rektor juga memberi penghargaan kepada 5 mahasiswa berprestasi dan menyampaikan surat penghargaan dari Presiden Republik Indonesia atas keberhasilan program bidik misi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam kesempatan yang sama, Rektor UHAMKA Profesor Dr. Haji Suyatno menjelaskan bahwa animo mahasiswa terhadap UHAMKA semakin meningkat. Dapat dibuktikan dengan adanya penurunan kapasitas seleksi mahasiswa untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan kuantitas UHAMKA. Jurusan favorit yang paling diminati adalah jurusan pendidikan guru SD, karena ada kebijakan dari pemerintah yang mengharuskan guru SD adalah lulusan PGSD. Tim TVmu memberitakan dari Jakarta. Program bidik misi UHAMKA Angkatan 2013 menuai keberhasilan. 11 mahasiswa berprestasi bebas biaya kuliah dan mendapatkan uang saku setiap bulannya. Program bidik misi UHAMKA dibuka untuk jurusan yang terakreditasi A. 9 mahasiswa berprestasi bebas biaya kuliah di jurusan bimbingan konseling dan 3 mahasiswa di jurusan pendidikan sejarah. Surat penghargaan diberikan kepada 11 mahasiswa berprestasi penerima beasiswa tersebut pada kuliah perdana umum.
Atas keberhasilan program bidik misi tersebut, UHAMKA mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia. Ya, dipilih jadi syaratnya dari pemerintah itu yang punya akreditasi A. Jadi akreditasi A itu dia mendapatkan kesempatan bidik misi. Tapi tidak semua perguruan tinggi swasta, karena ini kan sudah tadinya kan beberapa tahun yang lalu kan hanya untuk negeri saja kan, untuk negeri. Lalu mulai tahun kemarin sudah diseleksi perguruan tinggi swasta dan alhamdulillah UHAMKA termasuk ikut seleksi, masuk dalam tim seleksi perguruan tinggi yang memperoleh peluang bidik misi. Tetapi juga masih dibatasi, kalau swasta itu kan kalau yang nilai akreditasinya A. Angkatan tahun 2014 ini UHAMKA kembali terpilih mendapatkan program bidik misi. Adanya program studi yang terakreditasi A akan menambah jumlah kuota penerimaan tahun ini menjadi 17. Windy Faristin Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, Universitas UHAMKA menggelar diskusi bertajuk Masa Depan Pers dalam Perserikatan Memperkuat Silaturahmi dan Sinergitas. Acara tersebut juga sekaligus sebagai rangka silaturahmi amal usaha Muhammadiyah. Persyarikatan Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi Islam terbesar di tanah air. Pesatnya perkembangan amal usaha Muhammadiyah di seluruh tanah air diharapkan juga dapat diikuti oleh perkembangan pers dan media informasi persyarikatan, yang dinilai sebagai syarat bagi persyarikatan agar mampu bersaing di era digital dewasa ini. Dalam perjalanannya, Persyarikatan Muhammadiyah sudah memiliki sejumlah media cetak dan media elektronik, di antaranya Suara Muhammadiyah dan Televisi Muhammadiyah. Namun perhatian dan warga persyarikatan masih dinilai kurang akan media persyarikatan ini. Untuk itu, dalam diskusi bertajuk Masa Depan Pers Persyarikatan Memperkuat Silaturahmi dan Sinergitas yang digagas Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, menekankan kembali sinergitas media persyarikatan dan amal usaha Muhammadiyah. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir bersama Rektor UHAMKA Suyatno menghimbau seluruh amal usaha persyarikatan untuk mendukung gerakan dakwah Muhammadiyah melalui media, baik melalui majalah Suara Muhammadiyah maupun Televisi Muhammadiyah. Karena itu Muhammadiyah tidak bisa tidak harus melakukan akselerasi di dalam pengembangan media massa yang dimilikinya. Kita sudah punya media cetak seperti majalah Suara Muhammadiyah, dan kita sekarang memasuki fase baru punya TVMU sebagai media elektronik kita. Nah, keniscayaan ini satu tentu memerlukan optimalisasi di dalam manajemen pengelolaan, termasuk manajemen isi dari media yang kita miliki. Begitu juga media elektronik seperti televisi. Ini akan memberikan kesan dan memberikan penguatan dakwah yang luar biasa. Oleh karena itu, di era sekarang ini, terutama Muhammadiyah dalam abad kedua ini, kalau dakwah Muhammadiyah ini ingin maju, dakwah kita juga ingin lebih efektif, memang harus memperkuat media. Maka saya sangat apresiasi, sangat memberikan support, dukungan terhadap perkembangan media seperti TVMU ini. Dengan adanya dukungan dari seluruh amal usaha persyarikatan, diharapkan Muhammadiyah dapat terus berkembang dengan gerakan dakwahnya di tengah arus media dan informasi yang semakin maju dewasa ini. Iksan Marsha Maya Permatasari memberitakan dari Jakarta. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Berita dan Analisa. Kelangkaan BBM bersubsidi sempat terjadi di sejumlah daerah. Hal ini terkait kebijakan pemerintah dalam membatasi konsumsi BBM bersubsidi, sehingga menyulitkan dan mengganggu aktivitas masyarakat. Kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar tengah menjadi sorotan publik terkait kebijakan pemerintah dalam membatasi pasokan BBM bersubsidi. Tampak di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum yang terdapat di sejumlah wilayah di Jawa Barat, di antaranya di Kabupaten Ciamis, Kuningan, dan Cirebon.
di mana terdapat sejumlah antrian panjang kendaraan bermotor di beberapa SPBU demi mendapatkan BBM bersubsidi. Di samping itu, kelangkaan ini juga membuat pengendara kendaraan yang biasa menggunakan BBM bersubsidi terpaksa menggunakan BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Biosolar. Realitas kelangkaan ini ditenggarai juga tengah mempengaruhi aktivitas masyarakat. Kelangkaan yang berlangsung sejak 1 pekan terakhir memaksa masyarakat untuk mengantri hingga berjam-jam. Sementara itu, sejumlah SPBU juga terlihat tutup karena kehabisan stok BBM sebagai imbas pembatasan kuota BBM bersubsidi yang mencapai 50%. Pemerintah melakukan pengurangan kuota BBM bersubsidi dari 48 juta menjadi 46 juta kiloliter. Hal itu sesuai dengan APBNP 2014 yang berdampak kepada kebijakan pemerintah membatasi pasokan BBM bersubsidi ke setiap daerah, sehingga menyebabkan kelangkaan BBM dan antrian panjang di sejumlah besar SPBU di tanah air. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat menjamin pasokan bahan bakar minyak bersubsidi tanah air dapat mencukupi kebutuhan nasional hingga akhir tahun. Untuk itu, terkait hal ini, diharapkan pemerintah dapat kembali mempertimbangkan kebijakan pembatasan kuota BBM bersubsidi guna meminimalisir antrian panjang di sejumlah SPBU yang dinilai mengganggu produktivitas masyarakat. Tim TVMU memberitakan dari Kuningan, Jawa Barat. Masih seputar BBM pemirsa, wacana kenaikan BBM yang dilakukan pemerintah selalu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Karena dampaknya membuat sektor kebutuhan pokok ikut melonjak. Hal yang sama juga ikut dirasakan di sektor perikanan dan kelautan, khususnya bagi para nelayan kita. Kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM sering membuat masyarakat gelisah, terutama masyarakat kecil. Hal ini dikarenakan setiap kebijakan kenaikan harga BBM berdampak pada kenaikan harga bahan pokok dan lain-lain. Kesulitan tidak hanya dirasakan masyarakat perkotaan, masyarakat pesisir yang mayoritasnya sebagai nelayan juga ikut menanggung dampak kelangkaan BBM. Solar dan bensin sudah menjadi hal pokok bagi mereka dalam mencari ikan. Karena bagi mereka, sektor perikanan sudah menjadi tulang punggung kehidupannya. Jangan bicara soal keuntungan dari melaut, karena hampir 67% pendapatan para nelayan banyak diprioritaskan untuk membeli BBM. Maka tidak heran jika kelangkaan BBM membuat nelayan sulit melaut dan mengakibatkan harga ikan laut terus mengalami lonjakan harga. Penanganan masalah BBM yang cermat dengan audit yang ketat dan disiplin perlu dilakukan, agar permasalahan kenaikan BBM tidak terus-menerus jadi polemik. Arina Nurohmah, Mas Agung Rahmantio memberitakan dari Jakarta. Beralih ke berita lain pemirsa, bank merupakan badan menghimpun dana masyarakat, baik dalam bentuk simpanan maupun penyaluran. Industri perbankan di Indonesia kini memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, dari lokasi tempat beroperasi dan bentuk simpanan yang ditawarkan untuk Anda. Sejarah perbankan di Indonesia tidak terlepas dari zaman penjajahan Hindia Belanda. Pada masa itu terdapat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda, misalnya The Javas NV dan The Post Poor Bank. Di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi. Beberapa bank Belanda dinasionalkan oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank yang ada di zaman awal kemerdekaan antara lain Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia. Di Indonesia, praktek perbankan sudah tersebar sampai ke pelosok pedesaan. Lembaga keuangan berbentuk bank di Indonesia berupa bank umum, bank perkreditan rakyat, bank umum syariah, dan juga BPR syariah. Beberapa bentuk produk perbankan berupa pemberian kredit, pemberian jasa pembayaran, dan peredaran uang, serta bentuk jasa perbankan lainnya. Bentuk-bentuk simpanan di bank antara lain giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan. Selain itu, produk perbankan yang termasuk produk jasa lalu lintas moneter adalah pengiriman atau transfer, inkaso, diskonto, delegasi kredit, jual beli cek perjalanan, kartu kredit, dan ATM. Rizky Nurul Ilmi, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Jika Anda menyukai hobi traveling pemirsa, Kampung Batik Palbatu merupakan aset wisata edukasi di kota Jakarta.
Penggagas Kampung Batik Budi Dwi Haryanto berharap Kampung Batik Palbatu menjadi tempat mandiri untuk belajar membatik. Terobosan Budi Haryanto sebagai penggagas rumah batik Palbatu memang patut dicontoh. Karena keinginannya membuat masyarakat lebih produktif, Budi selalu mengarahkan dan bagaimana caranya membatik dengan benar. Maka tidak heran jika masyarakat di lingkungannya mulai dari anak-anak hingga dewasa selalu dibimbingnya. Seperti yang dilakukannya terhadap ibu-ibu PKK di Menteng Dalam, Jakarta Selatan. Rumah Batik Palbatu fokus untuk mengajak dan memberdayakan lingkungan masyarakat sekitar Menteng Dalam, Jakarta Selatan untuk belajar membatik. Namun harapan yang paling kuat adalah menjadikan rumah batik menjadi wisata edukasi belajar batik. Dan saya berharap warga Palbatu banyak yang bisa membatik sehingga bisa memproduksi atau paling tidak bisa memberikan pembelajaran mengenai batik. Dan harapan yang paling utama adalah goals kebesar kita adalah kita bisa mandiri, sekaligus bisa menjadi salah satu aset wisata edukasi belajar batik di Jakarta satu-satunya. Adanya rumah batik ini akan memudahkan masyarakat yang ingin belajar membatik. Tak perlu jauh pergi ke Jawa. Di rumah batik Palbatu masyarakat bisa belajar dan menggambarkan hasrat melukisnya di kain, dinding, maupun peralatan rumah tangga. Rizky Nurul Ilmi, Eko Bayurianto memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, kesabaran dan ketekunan menjadikan kain tenun songket memiliki nilai jual yang berharga. Seperti apa pembuatan kain tenun yang menjadikan ciri khas kota Palembang yang satu ini? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Indonesia memiliki budaya yang beragam, dan itu tentunya menjadi kekayaan yang tak ternilai. Di antara banyaknya budaya yang diwariskan, ada di bumi Sriwijaya, Sumatera Selatan. Palembang terkenal dengan wisata kuliner, di antaranya pempek, tekwan, maupun martabak har. Selain kuliner, Jembatan Ampera juga menjadi destinasi wisata, sekaligus ciri khas yang melekat sejak awal kemerdekaan negara kita. Tidak hanya kuliner dan Jembatan Ampera, mutiara Sriwijaya juga dapat ditemukan pada rajutan tenun songket. Ya, songket merupakan kain tenun mewah yang biasanya dikenakan pada acara-acara tertentu oleh masyarakat Palembang. Mereka menghargai songket sebagai kekayaan yang harus dijaga. Bengkel perajutan songket tersebar di Palembang. Salah satunya adalah perajin tenun Fikri Koleksi. Di tempat ini semua songket yang diproduksi dikerjakan dengan tangan. Sudah tentu produksi songket dengan tangan akan menghasilkan tenunan yang rapi dan halus. Oleh sebab itu, harga songket yang diproduksi dengan tangan lebih mahal dibandingkan dengan yang dikerjakan oleh mesin. Satu songket Palembang yang dikerjakan dengan tangan bisa mencapai 10 juta rupiah. Tidak berlebihan memang jika songket dihargai mahal. Kita bisa melihat bagaimana para perajin ini begitu cekatan dan berhati-hati menenun helai demi helai benang emas yang sudah disiapkan. Alat yang digunakan pun sederhana, yang terdiri dari lidi bulu atau bilah nibung. Kepiawaian perajin yang bisa membuat helai demi helai benang itu menjadi mahal. Corak kain songket biasanya adalah bunga atau tumbuh-tumbuhan. Corak kotak-kotak pun ada dengan warna yang beragam. Inilah keindahan bumi Sriwijaya yang menjadi bagian keindahan Indonesia. Tim TVMU memberitakan dari Palembang, Sumatera Selatan. Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Berita dan Analisa.
Keanekaragaman hayati laut Indonesia sudah terkenal hingga pelosok dunia. Pengembangan ekonomi sektor kelautan dan perikanan sudah saatnya diperbaiki. Pada masa Jokowi JK, Kementerian Kelautan dan Perikanan diharapkan melakukan berbagai terobosan strategis. Selain melakukan penguatan infrastruktur kelautan, penguatan industri juga akan dijalankan. Lalu, untuk mengetahui seperti apakah perkembangan sektor kelautan dan perikanan ke depannya, mari kita simak wawancara tim TVMU bersama mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rohmin Danuri. Ya, prospek dan peran strategis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ke depan di masa pemerintahan Pak Jokowi dan Pak JK insya Allah akan semakin strategis dan berperan dan cerah ya, karena memang Pak Jokowi dan Pak JK punya visi misi membangun negara maritim yang maju, kuat, makmur dan berdaulat. Kan implikasinya kelembagaannya harus kuat gitu ya. Jadi sejak zaman Gus Dur, Bu Mega ya udah besar, Pak SBY diteruskan ya. Apalagi di zaman Pak Jokowi harusnya akan lebih besar lagi. Dan untuk berantas illegal fishing atau pencurian ikan oleh kapal asing itu dengan tuntas, harusnya 5 jurus sekaligus dilakukan ya. Pertama adalah kita menjadikan nelayan sebagai tuan rumah di lautnya sendiri dengan cara memberikan teknologi kapal ikan, alat tangkap yang lebih modern dan ramah lingkungan, supaya mereka nelayan kita jangan hanya mencari ikan di laut-laut pinggir, tapi harus mencari ikan di laut-laut subur yang sekarang justru banyak dicuri oleh nelayan asing seperti di Arafura, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, zona ekonomi eksklusif Indonesia dan wilayah laut-laut perbatasan gitu ya. Karena memang jumlah kapal ikan kita memang banyak, 640.000 kapal ya, tetapi yang tergolong modern yang beratnya itu 30 ton ke atas itu hanya 1,3% gitu. Karena itu nelayan asing dengan leluasa menjarah laut kita itu. Jurus kedua dari illegal fishing tentunya memperkuat pengawasan di laut. Jadi jumlah kapal kita harus jujur berapa sih kebutuhannya gitu ya. Kemudian juga kita harus membangun atau memperkuat MCS atau Monitoring, Controlling, Surveillance System yang sudah dibangun oleh Departemen Kelautan Perikanan sejak tahun 2001 itu harus diperkuat dan diimplementasikan lagi. Yang ketiga adalah sistem perizinannya harus jangan ada dusta di antara kita gitu. Benar-benar kapal yang diberi izin itu kapal nasional ya yang terregistrasi. Kemudian jurus yang keempat adalah sistem pengadilannya, kalau memang ada pelanggaran harus pengadilan itu berwibawa dan adil gitu ya, tidak pandang bulu. Dan terakhir kita harus berdayakan nelayan kita juga berfungsi sebagai pengawasan, yaitu Pokwasmas atau kelompok pengawasan dari masyarakat. Maaf sejak tahun 2001 sudah kita bentuk tuh, tinggal kita perkuat dan kita berdayakan. Insya Allah dengan cara semacam itu, dengan revolusi mentalnya Pak Jokowi, kegiatan illegal fishing dan kegiatan ilegal lainnya bisa diberantas di tanah air ini. Ya harus ada efek jerah memang. Kalau maaf dulu waktu zaman saya diberi amanah sebagai Menteri Kelautan Perikanan zaman Gus Dur maupun Bu Mega, saya selalu koordinasi dengan Kasal, dengan Kapolri itu. Dan setiap ada pelanggaran kapal ikan, Angkatan Laut, PSDKP dan kepolisian menyelidiki. Kalau itu benar salah, diperingatkan sekali, 2 kali, 3 kali nggak bergeming, ditembak waktu itu, ditenggelamkan. Alhamdulillah efek jerahnya luar biasa itu waktu itu. Kegiatan illegal fishing sangat berkurang gitu ya. Jadi terpulang pada kitanya sebenarnya bangsa illegal activities. Kalau kitanya itu tegar, tidak tergoda iman kita, insya Allah bisa kita berantas. Yaitu esensi dari poros maritim dunianya Pak Jokowi kan itu ingin membangun new growth center atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru atau pusat kemakmuran baru tuh justru tadi di sepanjang wilayah alur laut kepulauan Indonesia kiri kanannya gitu ya. Kemudian di wilayah perbatasan, pulau-pulau terluar, tentunya ada juga pulau terluar yang tidak layak bangun karena hanya batu gitu ya. Tapi kalau yang layak bangun kan banyak juga gitu. Singkat cerita, kalau wilayah perbatasan atau halaman beranda depan tanah air ini
kita makmurkan menjadi sabuk-sabuk kemakmuran kan, atau prosperity belt ya, sabuk kemakmuran, tentu secara otomatis akan menjadi sabuk pengaman atau security belt ya. Jadi nanti sistem pertahanan keamanan kita bukan hanya mendasarkan pada security approach saja, tetapi prosperity approach. Saya kira dengan begitu akan kokoh kesatuan persatuan wilayah NKRI kita. Ya pemirsa, wawancara eksklusif dengan Menteri Kelautan Rohmin Danuri tadi menutup perjumpaan kita dalam berita dan analisa. Saya Arina Nurrohma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kami mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.